Para pemirsa, apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan warta berita PTS. Ancaman Tiongkok terhadap Taiwan semakin terancam. Komando Indo-Pasifik Amerika menyatakan pasukan militer Amerika telah siap menghadapi keadaan darurat apapun. Tanggal 19 pagi, Angkatan Laut Taiwan menempatkan 150 kapal militer di pantai Tsepen Taitung yang merupakan wilayah yang berpotensi didatangi TPR Tiongkok. Untuk pertama kalinya, Korps Marinir melakukan simulasi pendaratan TPR Tiongkok melalui Pantai Merah Tsepen Taitung untuk melaksanakan tugas penyerbuan. 3 kendaraan serbu amfibi AAV-7 berhasil mendarat dan bersiaga untuk pemanasan latihan militer Han Kuang bulan Juli. Dewasa ini TPR Tiongkok terus mengusik, bahkan berniat menginternalisasikan Selat Taiwan. Di masa depan, mereka mungkin menggunakan alasan latihan militer untuk menembus zona laut teritorial di jarak 24 mil laut atau bahkan 12 mil laut. 我们面临严峻的认知战、复合式的网络攻击以及商业秘密窃取等行为。 Tanggal 20, TPR Tiongkok juga akan mengadakan latihan militer di sebagian wilayah muara Sungai Zhujiang. Komandan Indo-Pasifik Amerika mengakui bahwa ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan semakin meningkat. Namun ia juga tidak mau berspekulasi tentang peluang agenda serangan TPR Tiongkok di Taiwan untuk mengantisipasi segala situasi darurat. For me, it doesn't matter what the timeline is. The Secretary given me this mission today. So I'm responsible to prevent this conflict today, and if deterrence were to fail, to be able to fight and win. Wakil Asisten Sekretaris Utama Departemen Pertahanan Amerika untuk urusan Indo-Pasifik juga tidak melakukan estimasi terkait agresi di masa mendatang. Agresi bukan langsung muncul di depan mata atau tidak dapat dihindari. Amerika akan mengikuti hubungan Taiwan untuk memastikan bahwa Taiwan dapat mempertahankan diri dan memahami ancaman yang dihadapi. Operasi plastik Vietnam sangat populer dewasa ini karena terpengaruh oleh tren Korea. Namun belakangan ini dilaporkan ada seorang wanita Taiwan berusia 45 tahun yang tidak bisa berbicara setelah menjalani operasi plastik di Rumah Sakit Ho Chi Minh, Vietnam. Ia tewas walau telah dilarikan ke rumah sakit. Menjadi kasus kematian pertama orang asing karena operasi plastik di Vietnam. Menurut laporan media Vietnam, seorang warga Taiwan 2 hari lalu menjalani operasi plastik di klinik kecantikan Ho Chi Minh dan keluar rumah sakit keesokan harinya. Namun setelah itu mengalami sesak napas beberapa hari kemudian dan tidak bisa berbicara. Setelah dilarikan ke rumah sakit, 2 hari kemudian dilaporkan meninggal. Operasi plastik di Vietnam sangat populer dan biayanya terjangkau. Misalnya operasi memancungan hidung hanya $30.000 Taiwan, hampir separuh dari harga di negara lain. Namun tingkat insidennya tinggi karena dipraktikkan oleh dokter tak bersertifikat. Mulai tanggal 19 April malam akan ada gelombang hujan musim semi yang diharapkan semua warga untuk meredakan krisis air di Taiwan. Cadangan air sebagian waduk sudah sangat memprihatinkan. Pasokan air waduk Chengwen hanya 10%, waduk semen hanya 39%. Area wisata Kaohsiung Moon World kering kerontang sehingga menimbulkan retakan besar. Awalnya seperti ini sangat berbeda mencolok dari sekarang. Namun Biro Sumber Daya Air Kaohsiung menyampaikan kondisi air masih dalam batas terkendali. Pemkot Hainan mewajibkan konsumen besar yang menggunakan air lebih dari 1.000 kW per jam setiap bulannya untuk melakukan penghematan 10%. Namun ada 359 unit yang tidak patuh sehingga pasokan air mereka dibatasi. Kapasitas cadangan air Waduk Nanhua dan Waduk Lantan telah merosot hingga 30%. Waduk Chengwen bahkan lebih sedikit, hanya tinggal 10%. Krisis air bukan hanya terjadi di kawasan sentral dan selatan, kapasitas cadangan air Waduk Shimen juga menipis hingga 39%. Volume air Waduk Shimen di Taoyuan terus merosot, bahkan beberapa titik lanskap seperti Kuil Amuping dan Batu Kades semuanya terpapar di atas permukaan air. Krisis air berimbas terhadap mata pencaharian nelayan dan mengurangi arus pengunjung. Cadangan air berada di level kritis, terutama akibat kemarau parah di wilayah sentral dan selatan. Warga terus menunggu tibanya hujan untuk segera meredakan dahaga. 封面的影响应该是在19号的深夜到20号的清晨一大早，封面的影响才会真正是最明显的时间点。目前水资源相对是比较匮乏的中南部地区，应该算是不无小补啊。 Hujan musim semi sejak tanggal 19 akan mengguyur Taiwan selama 3 hari berturut-turut yang diharapkan dapat menambah volume waduk. Cuaca selanjutnya beralih kembali menjadi panas dan cerah. CWB memprediksi hujan musim plam baru akan turun pada akhir Mei. Cadangan air waduk baru akan kembali normal.
Dalam 2 tahun terakhir ini, iguana hijau bermunculan di kawasan pesisir Tainan hingga Pingtung dan jumlahnya terus meningkat. Mereka tidak hanya memakan hasil panen, namun juga menyerang kelinci peliharaan warga. Di Kaohsiung saja, ada sekitar 5.000 ekor iguana yang ditangkap tahun lalu. Di bawah terik matahari, 2 ekor iguana hijau berjemur di atas batu tetrapod. Iguana hijau bermunculan dalam jumlah besar di kawasan pesisir pantai Mituo, Kaohsiung selama 2 tahun terakhir dan dapat dijumpai di sekitar rumah, di atas pohon dan tiang listrik. Mereka bukan hanya menggerogoti tanaman, bahkan kelinci peliharaan warga pun tewas diserang. 被咬到只剩下一半，对，嘿啊，就是晚上的时候。这阵子越常见啊，以前可能那1个月看一次，现在好像2、3天就会跑出来让你看一次了。 Warga tidak heran dengan banyaknya iguana hijau karena daya reproduksinya kuat. Namun warga merasa laju pertumbuhan jumlah iguana belakangan ini memang sekian cepat. Dinas Pertanian juga menyampaikan jumlah iguana hijau yang ditangkap tahun lalu mencapai 5.000 ekor. 去年大约捕获了5000只左右的绿鬣蜥，目前在公园或者郊区都可以发现。 Iguana bermunculan di wilayah pesisir dan pinggiran kota Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung. Pakar mengingatkan pemerintah sebaiknya menangkap dan membatasi jangkauan aktivitas iguana saat mereka muncul di lokasi baru dalam jumlah kecil untuk mencegah penyebaran gerombolan yang membahayakan ekologi. Tanggal 18 April siang hari dilaporkan terjadi kebakaran besar di Rumah Sakit Changfeng, Beijing. Banyak pasien yang tidak sempat melarikan diri dan menunggu diselamatkan. Merujuk data resmi hingga pukul 6 sore tercatat total 21 korban meninggal dalam kasus kebakaran rumah sakit tersebut. Asap tebal mengepul. Seorang gadis melarikan diri lewat jendela dengan menggunakan sprei yang diikat. Banyak juga yang terjebak di AC dekat jendela. Sinyal kebakaran berbunyi di Rumah Sakit Changfeng, Beijing, Tiongkok tanggal 18 siang. Petugas medis segera mengevakuasi darurat 71 pasien, namun selebihnya hanya dapat mengandalkan penyelamatan mandiri. Hingga sore pukul 6, kebakaran mengakibatkan 21 orang meninggal. Pihak pemerintah menyatakan api telah padam. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun informasi terkait tidak banyak diberitakan oleh media setempat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Taman Burung di Prancis. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.